Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu pada malam hari ini, kelas malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil, manfaat yang bisa kita pelajari dari materi malam hari ini, meskipun hanya sedikit. Tetapi harapan kita adalah manfaat yang lebih besar, baik terkait dengan analisis, baik terkait dengan konsep, lebih-lebih terkait dengan manajemen recovery. Ada beberapa hal yang membuat kita sering gagal, ya, sering tidak konsisten, ya, tidak konsisten atau gagal. Tidak konsisten atau bahkan gagal misalnya. Yang pertama karena overload. Satu, overload. Perhatikan, yang pertama karena overload. Overload itu seperti apa? Overload ini menggunakan high risk, resiko yang tinggi. Apa itu resiko tinggi? Resiko tinggi itu adalah meresikokan modal kita lebih besar, ya, tentu lebih besar. Bagaimana ukurannya? Resiko tinggi seperti apa ukurannya? Ya, biasanya resiko tinggi itu ketahanan ini kurang dari 10.000 pip. Ketahanan kurang dari 10.000 pip. Ini termasuk di kategori high risk. Atau bahkan dia merelakan over lebih dari 20% modal, ya, dari transaksi yang ada dia meresikokan lebih dari 20% modal. Silakan dicatat, silakan diingat-ingat kembali. Kenapa kita selalu gagal? Kenapa selalu kita tidak mendapatkan konsisten di dalam profit kita? Yang pertama, selalu kita menggunakan lot yang berlebih, menggunakan resiko yang tinggi. Ketahanan hanya kecil saja. Yang kita lihat lot besar atau kecil itu dari mana? Dari ketahanan. Kalau kita membaca lotnya misalnya 5, apakah itu besar? Ya, belum tentu. Karena tergantung modalnya. Ketahanan itu bergantung modalnya. Rata-rata yang kita gunakan adalah high risk karena pengen cepat profit besar, sementara modalnya kecil. Maka disebut dengan lot besar. Disebut dengan lot besar ini jika ketahanan kecil, ya, ketahanan kecil. Tadi sudah kita sebut kurang dari 10.000 pip. Kurang dari 10.000 pip atau 1.000 poin, Pak, mungkin kalau ada yang nyebut. Sehingga kalau misalnya modalnya 1.000, ya, silakan saja, mungkin dicek lagi, modal $1.000. Ini menggunakan lotnya 0,5. Kemudian ada yang menggunakan modal 10.000. Ini menggunakan lot 0,5. Nah, kita tidak tahu. Lot yang sama ini bukan berarti besar, tetapi yang menjadi pengaruh adalah ketahanan. Ketahanan nanti berkaitan dengan modal. Sehingga misalkan modal 1.000, kalau ketahanan 10.000, atau kalau ini ketahanan misalkan bukan 10.000, ya, ketahanan misalnya 5.000, karena kurang dari 10.000, 5.000. Modal 1.000, kemudian ketahanan adalah 5.000, ya, kurang dari 10.000. Maka lot yang kita gunakan 1.000 kita bagi 5.000, 0,2. Jangankan 0,5, 0,2 ini sudah besar. Ini sudah lot yang besar.
berisiko tinggi. Sementara yang 10.000 ini kalau kita bagi dengan misalkan sama di kondisinya 5.000, 10.000 dibagi 5.000 ada 2 nanti ya, sehingga ini lotnya 2. Lot 2 ini adalah lot yang berisiko. Sementara kalau menggunakan lot 0,5 ya, lot 0,5 ini 10.000 ya, 10.000 kita bagi 0,5 ya, maka ketahanannya adalah 20.000. Ini masih wajar dan aman. Yang pertama lotnya adalah 0,5 dengan modal 10.000, maka ini masih wajar, normal dan realistis. Sementara lotnya sama 0,5, modalnya 1.000. Modalnya 1.000 kita bagi dengan 0,5, sehingga ketahanan hanya 2.000. Ketahanan 2.000. Maka ini sangat berisiko tinggi. Sehingga sama-sama lotnya 0,5, satu berisiko tinggi, yang satu aman. Sehingga disebut dengan lot besar ketika ketahanan itu kecil. Disebut dengan ketahanan besar ketika lotnya sebanding ya. Ini ketahanan kecil, ketahanan yang berbahaya. Meskipun sama-sama lotnya, karena modalnya berbeda. Dengan lot yang sama, maka yang disebut dengan lot besar adalah yang menggunakan ketahanan kecil ini. Nah, silakan kita flashback, kita review yang kita lakukan seperti apa. Apakah sudah tepat kita menentukan lotnya, atau kita menentukan dari lot itu menggunakan high risk, resiko yang tinggi. Semakin tinggi resiko yang kita ambil, semakin berpeluang kita jatuh. Meskipun rewardnya semakin besar ya, potensi untuk kita untung juga semakin besar. Ya tentu harus dilatih. Kalau kita mau lot high risk, satu harus terlatih, harus sudah punya jam terbang yang tinggi dengan track record yang baik. Bukan tidak boleh saja, tapi tahu diri kalau kita belum punya skill di sana, kita menggunakan lot yang besar, overload, maka yang terjadi akan sering gagal di sana. Ini yang pertama adalah overload. Yang kedua, tidak punya rencana trading yang jelas. Yang kedua, tidak punya rencana trading yang jelas. Nah, rencana trading yang jelas yang dimaksud seperti apa? Ini yang harus betul-betul kita pahami, karena rata-rata banyak mengeluh tidak tercapainya targetnya, atau bahkan sering konsisten depositnya ya, bukan profitnya tapi depositnya. Tidak punya rencana trading yang jelas ya, tidak ada rencana trading yang jelas. Di dalam rencana trading ini harus ada bagaimana kita menentukan entry itu seperti apa, atau kita harus tahu kita entry itu dasarnya apa. Ini dasarnya apa? Harus tahu entry-nya dasarnya apa. Sehingga kalau kita hanya masuk saja tanpa kita tahu dasarnya, maka akan mengambang kita. Tidak ada pegangan yang kita jadikan sebagai acuan. Meskipun pegangan itu tidak selamanya mutlak bisa valid, tetapi setidaknya probabilitasnya lebih tinggi. Yang menjadi dasarnya ada.
Misalnya saya hanya akan masuk entry, saya akan entry ketika saya mengikuti breakout. Breakout dari mana? Breakout dari support resistennya, breakout dari retracementnya, breakout dari trend line-nya mungkin. Sehingga ada ukuran, saya hanya masuk entry menggunakan triggernya breakout misalnya. Atau bahkan kita menggunakan triggernya dari pola candlestick ya. Misalkan kita menggunakan triggernya doji atau triggernya pin bar, atau bahkan kita menggunakan triggernya engulfing atau harami dan sebagainya. Harus punya dasar yang kuat, harus punya dasar yang jelas untuk kita menentukan titik entry-nya, sehingga tidak sembarangan kita masuk di sana. Selain kita tahu dasarnya, yang kedua harus tahu kapan exit-nya atau di mana exit-nya, di mana kita keluarnya. Apakah menggunakan levelnya pentingnya di terdekatnya, ataukah kita menggunakan SL dan TP-nya menggunakan 1%, 2%, ya, atau mungkin menggunakan pip ya, 300 pip atau 200 pip dan sebagainya. Maka ini harus tahu exit-nya. Kita bisa entry tapi tidak bisa exit. Yang terjadi apa? Ketika kita entry buy, marketnya naik, kita tidak tahu keluarnya di mana. Tiba-tiba turun kembali. Sehingga seharusnya ini kita exit dengan profit, karena kita tidak tahu titik exitnya, marketnya kembali dan kembali terus ke bawah. Artinya apa? Artinya profit yang seharusnya menjadi milik kita tidak jadi kita miliki karena tidak tahu cara exitnya, di mana titik exitnya di mana. Maka harus tahu, tentukan targetnya. Misalkan per transaksi kita menggunakan 100 pip, 200 pip atau 150 pip, atau bahkan menggunakan persentase 1% dari modal, atau mungkin menggunakan level penting terdekatnya, boleh saja. Yang terpenting tahu kapan exitnya. Tidak hanya entry tapi harus tahu exitnya. Entry-nya harus ada dasarnya, yang selanjutnya exitnya harus tahu, karena berpeluang memantul kembali. Misalnya kita entry buy, di atas ada level penting, ada resistennya. Nah, di sini di resisten ini kita sebelumnya harus exit dulu karena di area ini berpeluang memantul. Nah, itu adalah bagian dari cara kita mengenali exitnya atau kita menentukan titik exitnya. Yang selanjutnya harus tahu ketika market yang kita analisakan itu berbeda atau berlawanan dari yang kita analisakan, sehingga harus tahu bagaimana cara menentukan batasan resikonya. Harus tahu bagaimana cara menentukan batasan resikonya, di mana kita tentukan exit titik resikonya atau kerugiannya. Atau bahkan kita harus banyak belajar terkait dengan bagaimana cara mengcover kerugian kita atau recovery ya. Batasan resiko ini kita bisa dengan stop loss, angkanya relatif, bisa dengan persentase 1%, 2%, bisa dengan area support resisten terdekat, bisa dengan 300 hingga 500 pip dan sebagainya. Artinya harus jelas di mana batasan resiko kita. Begitu entry, pertama kali yang kita lakukan adalah membatasi resikonya. Nah, apakah ini sudah kita lakukan? Kembali ke kita, trading kita. Makanya kalau selalu kita tidak menemukan yang tepat di dalam trading kita, pasti ada yang tidak memenuhi syarat ini. Sudah dipastikan tidak memenuhi syarat ini. Pertama, mungkin entry-nya sembarang, tidak ada dasar yang kuat. Yang kedua, targetnya terlalu tinggi ya.
Kita harus sadar kita ini trading menggunakan metode yang seperti apa, mau jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Trading harian tidak bisa kita menggunakan profit 1000, 1500, tidak bisa. Ya, trading harian itu kecil-kecil, kecuali jangka panjang, nanti beda. Maka harus tahu saya ini mau trading yang seperti apa, sehingga kita paham di mana kita nanti menentukan titik exitnya. Kemudian kita memahami di mana batasan resiko ketika marketnya berbalik, atau bahkan kita bisa melakukan recovery. Ya, recovery itu bisa meminimalkan kerugian, meminimalkan kerugian, sehingga ketika salah kita entry, kita melakukan recovery bukan untuk tandingan, bukan untuk balas dendam, tetapi menyelamatkan kerugian yang pertama kita derita. Tujuannya adalah meminimalkan kerugian. Ketika rugi sudah mulai ditekan, sudah mulai kecil, kita close meskipun rugi. Kita maunya kan nggak profit terus. Ketika entry rugi, kita sudah bingung duluan. Bahkan kalau rugi kita tunggu sampai di mana. Akan berharap terus masih berbalik, berharap terus, bukan melihat kondisi lapangan. Bisa hanya menunggu dan berharap. Kalau itu yang kita lakukan, tidak bisa melihat kapan market itu lanjut, kapan market itu berbalik, maka selamanya metode trading kita harus seperti itu. Selagi ini masih belum dipenuhi, maka akan sulit untuk menemukan trading yang tepat, trading yang bisa konsisten di sana. Diingat, entry-nya harus dasarnya ada. Kapan exitnya harus tahu, batasan resikonya berapa, atau kita recover bagaimana caranya. Kalau ini sudah kita lakukan dengan baik, maka selanjutnya harus setia dan disiplin. Kalau target saya harian $500, ketika sudah tercapai 400 sekian atau bahkan 500 lebih, di mana marketnya sudah mulai cenderung sulit kita baca, maka kita break. Meskipun angka targetnya tidak sama persis, yang terpenting mendekati. Itu kita bisa close trading kita, lanjut besoknya lagi. Jadi jangan hanya melihat catatan di atas kertas. Target saya sehari 2%. Ya, kalau kita hanya berpedoman pada catatan di atas kertas angka 2%, ini tidak akan bisa selalu mutlak kita dapatkan. Ada kalanya naik, ada kalanya turun, ada kalanya mungkin lebih tinggi atau lebih besar dari sebelumnya. Ini harus kita pahami. Tidak ada rencana trading yang jelas membuat kita akan sulit menemukan profit yang konsisten. Tidak akan pernah menemukan sistem trading yang nyaman untuk kita jalankan. Maka ini diperhatikan supaya kita menjadi lebih baik lagi. Kemudian selanjutnya bagaimana? Apakah hanya rencana trading yang seperti itu yang harus kita pahami? Tidak cukup seperti ini. Ini adalah bagian awal. Yang tadi pertama, kita harus siapkan di sana. Lotnya kita atur, tidak over, ketahanan kita atur, kemudian harus ada rencana trading yang jelas. Harus tahu kapan dasar entry-nya apa, kapan exit-nya, batasannya bagaimana, recovery-nya seperti apa. Kemudian kalau sudah bisa melakukan semuanya, belajar untuk setia dan disiplin dengan rencana ini, rencana yang kita jalankan. Kemudian selanjutnya, setelah kita punya trading, karena tadi gagal ya, pertama tadi over lot atau over trade, boleh over trade, ini banyak transaksi di sana sehingga lotnya over trade, ini bisa nanti over lot, apalagi sudah lebih dari 20% tadi modal, maka siap-siap saja nanti menunggu
semuanya berakhir. Berikutnya tadi sistem yang jelas, harus punya sistem yang jelas ya, ada sistem tadi atau rencana trading yang jelas atau rencana trading ya, harus jelas. Meskipun masih susah kita dapatkan, tetapi belajarlah untuk selalu menggunakan rencana yang jelas. Kemudian kita ulang-ulang. Kalau kita belum bisa, kita ulang-ulang terus. Kemudian selanjutnya belajarlah untuk jadi diri sendiri. Ya, ada kalanya kita banyak mengikuti orang lain, mengikuti signal ini, mengikuti signal itu, mengikuti indikator ini, indikator itu, yang mereka memberikan gambaran, mereka memberikan screenshot, bahkan yang enak-enak, yang bagus-bagus, sehingga kita terombang-ambing. Pakai metode ini, pakai metode itu, pakai indikator ini, pakai indikator itu. Kalau kita tidak punya jati diri kita sendiri, tidak punya pendirian, maka akan sulit juga kita menemukan trading yang jelas, trading yang tepat, dan trading yang sehat. Karena hanya mengikuti orang lain. Maka jadilah diri sendiri, belajar banyak di sana. Yang selanjutnya, belajarlah untuk kita selalu terbuka untuk selalu memperbaiki atau selalu koreksi dan belajar. Ya, jangan sok-sokan sudah paham, jangan sok-sokan sudah mengerti duluan, meskipun sudah lama pengalaman kita. Ya, saya sendiri pun selalu menghargai orang. Kalau ada orang yang menyampaikan dan mungkin bermanfaat, kita tampung, kita terima, bahkan bisa kita pertimbangkan. Kita juga banyak belajar dari orang lain. Ya, ada kalanya orang itu punya kelebihan dan kita belajar banyak, tidak masalah. Kemudian selalu koreksi ketika kita salah di dalam analisa, ketika kita salah dalam menentukan sistem trading kita, selalu berusaha untuk melakukan koreksi, terbuka untuk menyadari dan terbuka untuk mengakui kesalahan. Ketika saya salah, maka lakukan koreksi dan cut loss di sana. Kita analisa buy, marketnya turun, bukan bersikukuh mempertahankan keyakinan kita. Tidak bisa. Kalau ini sudah lewat target kita, misalkan 500 pip dari kerugian, ini sudah lewat, tidak bisa kita tunggu, tidak bisa kita spekulasi di sana. Harus sudah jelas aturan main kita. Cut loss di sana. Nah, ini kita berarti berani belajar dan berani koreksi. Oke, ini adalah bagian penyemangat yang pertama. Kenapa teman-teman tidak bisa menemukan titik yang terbaik, yang tepatnya.